Kita berdamai dengan sisi gelap itu seperti kita berjalan pulang kembali ke lubuk jiwa. Caranya, jadi yang sudah ikut retret Tresia Villa angkat tangan. Pasti dia ada gambaran. Berjalan untuk jalan masuk menuju ke puri tiap ruangan itu hanya jalan pengenalan diri dan jalan doa. Hanya dua jalan untuk mengenal. Dan Tresia Villa mengatakan pengenalan diri adalah kebenaran. Lihat. Kita mau berjalan masuk ke diri kita masing-masing. Kita mau mengenal siapa saya dengan kelemahan dan kekuatan. Jangan lupa kelemahan dan kekuatan. Bukan hanya kelemahan ya. Sisi gelap itu bukan hanya kelemahan. Supaya dipahami ya. Kok bukan yang buruk-buruk, tidak. Sisi gelap itu ada juga kekuatannya, ada kebaikannya yang tidak kita mau munculkan. Yang kita munculkan mungkin yang buruk-buruk, emosi-emosi kita munculkan. Terus yang baik kan kita geser. Yang baik yang kita geser itu harus dimunculkan. Makanya sisi gelap jangan dimengerti itu berlaku kita suram banget. Tidak suram. Bagus sebenarnya kalau mengenal sisi gelap itu. Ajaib. Luar biasa. Wow. Kita mau mengakui kelemahan dan kekuatan. Artinya apa? Kita mau bertemu dengan diri. Mengakui, ini poinnya di sini. Sudah mengenal sisi gelap, yang perlu kita lakukan apa? Mengakui itu bahwa itu kelemahan atau kekuatan saya. Yang bakat-bakat itu kan kekuatan. Ya kan? Ya kita udah buang-buang sebenarnya. Terus mau merangkul bahwa itu sebagai bagian dari diri saya yang tidak bisa saya buang sembarang ke tempat-tempat, kepada orang atau kepada barang, kepada binatang. Karena bagian diri saya kalau saya sudah buang, wah rugi, sangat rugi. Jadi lihat, Tresia Villa mengatakan berdamai dengan sisi gelap itu yaitu mengenal sisi gelap kita, bahwa cara masuknya hanya dua. Jalan doa dan jalan pengenalan diri untuk masuk ke puri. Nah, salah satu dampak yang paling besar ketika kita sudah mengenal sisi gelap kita adalah apa? Kerendahan hati. Mau mengakui bahwa diri kita buruk, diri kita adalah jelek, penuh dengan dosa, itu kebenaran. Kebenaran, mengakui kelemahan itu kebenaran. Tetapi iman kita mengatakan saya dikasihi Tuhan. Makanya tadi firmannya apa? Engkau kukasihi, engkau berharga di mataku. Jadi tidak usah berputus asa bahwa iman kita walaupun kita buruk, kita lemah, tetapi iman kita menyatakan saya dikasihi oleh Tuhan. Ini juga kebenaran. Makanya Tresia Villa bilang pengenalan diri itu kebenaran. Kenapa? Kita dikasihi Tuhan. Nah, di dalam mengakui kelemahan yang merupakan kebenaran, butuh yang namanya apa? Kemurahan hati. Kenapa butuh kemurahan hati? Kenapa butuh kemurahan hati? Di dalam Injil Matius sabda bahagia bilang apa? Berbahagialah orang yang murah hatinya karena apa? Hah? Tuhan Yesus. Coba nyanyi puji syukur nomor sekian, langsung nyanyi kitab suci. Di dalam sabda bahagia Yesus, berbahagialah orang yang murah hatinya karena apa? Memperoleh. Mereka memiliki bumi. Orang murah hati itu memiliki bumi, tidak pelit. Artinya apa? Murah hatikah saya dengan diri saya untuk mengampuni? Orang yang tidak mau mengampuni itu orang pelit. Semakin kita memberi, semakin kita kaya. Itu prinsip. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari dulu yang pertama apa, yang lain-lain akan ditambahkan. Tuhan itu tidak mau kalah.
Bagaimana caranya? Tidak ada perhitungan. Oke, kita lanjut ya. Kita lihat. Selain butuh kemurahan hati, mengakui diri lemah itu juga butuh pertobatan. Pertobatan itu butuh namanya kerendahan hati tadi itu loh. Orang yang bertobat mengakui, berbalik. Dengan kita bertobat, konsekuensi dari pertobatan itu, kita menjaga wajah Allah tetap utuh di dalam diri kita. Pertanyaannya, bagian mana dari tubuh saya yang sudah serupa dengan Yesus? Yang sudah serupa apa? Mari kita saksikan. Tangan. Apakah tangan saya suka memberi? Tangan saya menolong? Atau tangan saya menunjuk orang? Kamu begini, gini. Lihat. Tangan yang menunjuk kesalahan orang. Tangan yang tidak mau menolong. Tangan yang lambat menolong. Lihat. Atau tangan saya ini siap menolong. Atau tangan saya memberi dengan sukacita. Atau tangan saya itu tidak menunjuk-nunjuk orang. Ini baru tangan loh. Cobalah panca indera kita yang sudah serupa dengan Yesus yang mana? Terserah mau mata, mau telinga, lihat. Lalu yang kedua, mata. Mata yang menatap dengan kebencian atau mata yang menatap dengan apa? Sukacita dan belas kasihan. Beda loh kita menatap orang loh. Apakah mata saya sudah serupa dengan Yesus? Ini refleksi bagi kita. Kalau belum, bertobatlah. Kerajaan Allah sudah semakin dekat di aula ini. Mulut, ya, kata-kata yang membunuh karakter, kata-kata yang busuk, fitnah, gosip. Apakah kata-kata saya itu membangun iman, mewartakan sukacita Allah, mewartakan Injil Tuhan, atau kata-kata saya itu mematikan orang? Lihat, lidah mertua lebih tajam dari lidah buaya. Betul? Para mertua, maaf sampai terakhir. Tapi di film-film begitu kelihatannya ya. Dulu sebelum masuk suster kan nonton juga film-film itu ya. Sekarang tidak lagi. Memang tidak suka juga sih. Dan tidak boleh juga menurut aturan. Filmnya bukan Katolik. Oh, filmnya bukan Katolik. Oh, filmnya film orang lain. Syukur kepada Allah. Kata-kata ini penting. Kata lidah ini, Yakobus mengatakan, kecil-kecil dapat membakar hutan. Cabai rawit itu pedas itu. Yakobus bilang apa? Lidah yang sama kita mengutuki ciptaan Tuhan. Lidah yang sama kita memuji Tuhan. Pilihan di tangan Anda. Mau pakai untuk memuji Tuhan atau mau pakai untuk mengutuki? Kalau udahlah memberkati, memuji Tuhan, syukur loh kalau memberkati. Tetapi jangan sampai kita mengutuk. Apalagi yang kita tidak suka kena celaka. Oh betul tuh, syukur kepada Allah. Buat tidak buat apa, benar apa tidak. Kalau yang kita tidak suka kena sedikit masalah itu disyukuri, kapok. Rasain, betul ya? Betul. Kita jujur-jujur aja, nanti tinggal aku dosa kok. Tapi nggak bayar aku dosa. Ada yang pernah aku dosa bayar? Tidak ada kan? Gratis yang aku dosa. Yang gratis itu kita tidak cari. Yang kita cari itu yang dibayar, betul? Ya kan? Manusia udah terbalik kan? Berapa ya? Murah atau mahal? Mahal pun dia pergi. Dia format ininya lah, format ininya lah, format ininya lah, gini. Kuku ini dipotong tuh mahal. Betul ibu-ibu ya, pergi potong kuku itu ya, mahal ya? Mahal. Potong sendiri 5 menit udah selesai pun. Tapi mereka mau bayar itu lah. Iklannya begitu menarik sehingga orang tertarik. Pengakuan dosa tidak ada iklan masalahnya. Iya kan? Kalau pengakuan ada iklan, pasti ramai ya. Oh saya bapak ibu,
fisik kita, tubuh kita ini yang fana ini mati dimakan cacing dan ulat, jiwa ini kekal mati dimakan ulat yang tidak akan mati ulatnya, dimakan api. Pilih yang mana nih? Mau bersih jiwa atau mau bersih badan ini, kuku? Ya bagus banget, dicabut, ditanam lagi. Aduh, orang kurang kerjaan itu begitu tuh. Saya di bandara itu kadang saya menikmati ciptaan Tuhan yang bagus banget. Ini kadang saya berdiri diam-diam, saya mikir, oh ini bukan betul ini. Saya lihat baik-baik, oh rupanya ini palsu kelihatannya. Saya di bandara itu kalau di delay saya suka cita. Karena saya melihat banyak orang. Lalu saya bilang, Tuhan Allah ampuni kami ini. Banyak sekali model manusia berbentuknya, rupanya berbeda. Sudah tidak sesuai dengan ciptaan Allah. Kakiku melangkah dengan penuh semangat. Kaki itu petunjuk Tuhan atau kaki saya menyimpang dari kehendak Tuhan, menyimpang dari firman Tuhan. Masing-masing kita refleksi, yang bicara pun kadang melenceng juga kok. Bapak Ibu pernah selingkuh tidak? Oh, sama bilang tidak selingkuh. Oh, semua selingkuh. Selingkuh itu tidak setia pada tujuan yang semula. Termasuk kami juga bisa selingkuh. Ketika saya tidak lagi fokus kepada hidup panggilan, itu namanya selingkuh. Menurut kamus bahasa Indonesia yang baik dan benar, selingkuh itu bukan ambil istri orang, suami orang, bukan. Selingkuh itu ketika saya menyimpang dari tujuan semula. Tujuan perkawinan untuk apa? Tujuan hidup membiara apa? Ketika saya tidak ikut lagi aturan main hidup membiara, namanya selingkuh. Jadi jangan bilang kita tidak selingkuh. Selingkuh juga. Bukan angkut suami orang baru selingkuh, itu sudah kelihatan banget. Lalu hati kita ini, apakah hati sukacita atau hati yang selalu gelisah, kecewa, menyimpang, kebencian, dendam? Pikiran kita apakah dipenuhi firman Tuhan atau pikiran yang buruk dengan orang lain? Macam-macam. Ini bagian dari tubuhku. Bagian mana dari tubuhku yang sudah serupa dengan Tuhan? Oh, berat ya. Ini namanya hidup. Mengakui kelemahan adalah kekuatan. Makanya Rasul Paulus mengatakan, ketika aku lemah, aku menjadi kuat. Ini firman Tuhan itu dulu saya tidak mengerti. Kenapa Paulus mengatakan, ketika aku lemah, aku menjadi kuat. Ketika kita mengakui kelemahan kita, kita dikuatkan dengan apa? Kekuatan kelemahan ini menjadi bagian hidupku. Saya memang kekuatan itu saya simpan. Saya tidak buang kepada orang. Energi kita tidak habis. Betul. Ketika saya mengaku misalnya kelemahan marah, saya beri contoh saja. Kenapa Paulus mengatakan ketika aku lemah aku menjadi kuat? Ketika aku mengakui diriku tidak berdaya, disitulah kekuatan Tuhan penuh di dalam diri kita. Ini poinnya di situ. Makanya Paulus mengatakan ketika aku lemah, disitulah aku kuat. Kenapa? Mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Dan energi dari sisi gelap kita yang sudah didamaikan itu menjadi kekuatan kita penuh bekerja sama dengan kekuatan Tuhan jauh berlipat ganda. Kita tidak capek, kita tidak kehabisan tenaga. Kenapa? Dulu misalnya ya, contohnya energi yang paling menguras tenaga itu energi apa? Yang 7 dosa pokok yang paling menguras banyak tenaga. Oke, kita setuju pahamnya, marah. Ketika saya sudah ngamuk-ngamuk dengan orang-orang, lalu saya pulang dengan loyo, tenaga saya habis. Rasanya hari ini begitu suram, kan? Jadi saya mengeluarkan energi itu. Tapi ketika saya berdamai dengan sisi gelap yang namanya marah, energi yang besar itu menjadi kekuatanku. Hari ini saya tidak akan kelelahan. Karena energinya saya simpan, saya tidak buang ke orang, kan? Rugi kalau buang tenaga itu. Selama ini kita ini membuang
buang sembarang, sehingga kita kelelahan, kehabisan tenaga seperti orang pulang perang kalah. Iya kan? Lihat, ketika kita sudah berdamai dengan salah satu sisi gelap kita, banyak itu lebih baik lagi. Lihat, kekuatan dari sisi gelap yang sudah didamaikan menjadi kekuatan kita untuk melakukan hal-hal yang baik dan berguna. Ini clue-nya di situ clue-nya. Kita lihat, energi kekuatan ke sisi gelap apapun yang sudah didamaikan itu menjadi kekuatan kita karena kita tidak buang lagi. Itu kan banyak, baru satu contoh yang buruk lah, marah. 7 dosa pokok tentunya buruk ya, luka batin buruk, sudah mengampuni, tinggal berdamai. Lalu yang baik-baik, bakat kemampuan sudah didamaikan. Kumpulan tenaga-tenaga itu, kekuatan itu disatukan. Makanya kita nggak tahu capek. Mau bekerja pagi siang malam pun tidak capek kok. Ya badan tentu minta istirahat, ya betul. Tapi tidak kelelahan. Kadang kita kayak habisan tenaga. Sudah loyo, kalau udah loyo, nanti sisi gelap yang tidak didamaikan muncul semua. Kacau malu lah. Nanti dia ngomong sedikit, Pak, apa pagi-pagi? Tidak tahu saya capek. Ya tentu tahulah. Terus marah untuk apa? Energinya keluar lagi. Tambah drop kan? Betul kan? Dipanggil baik-baik, nyahutnya seperti ini. Apa pagi-pagi? Bapak-bapak kadang begitu ya. Ya. Kita jujur di hadapan Tuhan lebih baik kan? Orang yang tidak mengakui kelemahan, ini poinnya di sini, adalah orang yang tidak mencintai diri. Dia berusaha hidup dengan kekuatannya dan melupakan kerahiman Allah. Orang itu menjadi sombong. Ketika kita tidak mengakui kelemahan, kita merusak citra Allah dalam diri kita. Ketika kita bertobat, kita menjaga citra Allah, kemuliaan Tuhan ada di dalam diri kita. Ini poin-poin penting. Jadi ini sesi ini untuk mengantar kita, kan sudah mengenal dong. Tadi kemarin kan sudah sisi gelap, sudah didaftar nih. Sekarang kan ini poinnya di situ. Nah, sisi gelap kolektif, keluarga, masyarakat atau komunitas, lihat, ada nggak mau menang sendiri gitu loh? Di keluarga itu menang-menangan. Kadang ada yang nggak mau kalah, jadi berantem terus kan? Karena harus cari pemenang. Kalau satunya menang, lo tunggu ya. Tunggu, dia udah ngomong kan? Oh tunggu, nanti aku balas ya kan? Jadi lihat, mau cari menang sendiri, selalu saling menyalahkan, dia menyalahkan orang lain, mencari aman, lalu ya ketakutan, akhirnya tidak mau jujur, dia mau berbohong, mau melarikan diri. Ini ada di dalam rumah kita masing-masing. Kita nggak bisa berbohong ini ada nih. Kurang-kurangnya salah satu poin pasti ada. Kalau kita mau jujur, ya kan? Ini namanya kolektif. Ya, nanti kita berdamai sama-sama loh biar damai. Kalau kita memilih mengalah, mengalah tapi hatinya menggumpal-gumpal atau tidak? Baik-baik saja. Ya, itu bagus. Angin lalu aja. Oh, anggap angin lalu saja. Tetapi kalau hal itu berulang terus-menerus, ada ganjalan tidak? Ada, suster. Kalau tidak ada, wow, itu namanya asli. Asli pribadinya bagus. Nanti belum ada sesinya ya, tunggu dulu ya. No. Jadi tidak semua itu sisi gelap yang dikatakan orang pada kita. Tapi tunggu dulu reaksinya apa? Kan kemarin kan saya sudah singgung sedikit, ini saya mau perdalam ya. Tunggu belum masuk ya? Belum, sabar. Nah, pesan kita masing-masing. Kita perlu memeluk, merangkum, mengakui itu kelemahan. Mengakui kesalahan, merangkul kesalahan kelemahan itu, maka kita berlaku adil. Diri kita berlaku
Aku ada di dalam kepada Tuhan dan kepada sesama. Ketika kita mengakui, dan ini susah memang. Saya semalam katakan, saya berjuang 2 minggu di depan sakramen Maha Kudus adorasi itu. Tiap pagi saya ke sana, saya bertanya pertanyaan bodoh di hadapan Yesus. Apa segitu yang buruknya? Karena saya belum terima. Ketika saya baru mengakui, baru rasa lega dan damai itu tidak hilang sampai hari ini. Kekuatan baru selalu ada tiap pagi. Saya tahu 7 dosa pokok apa. Kita harus kenal 7 dosa pokok kita dulu, ya kan? Dan setelah berdamai, mengurangi saya melakukan dosa yang sama. Aku dosa tiap bulan tidak sama lagi dosanya. Batot, tiap aku dosa ini dosanya daftar nomor 1 kan? Selama ini begitu kan? Tapi kalau udah berdamai, kita mau 2 dosa itu hati nurani pun sudah langsung berbicara. Nanti ada caranya, tunggu waktunya. Semakin menarik kan? Yang kedua, sadar bahwa ketika kita tidak mengakui diri kita lemah, berarti kita mengalami luka atau terluka. Lihat, ketika kita tidak mengakui bahwa kita ini lemah, kita ini sebenarnya luka. Orang yang luka itu tidak mengakui, dan dia ngomong kepada saya tidak ada luka batin. Saya bilang, Allah, tidak mau. Jadi, saya tidak. Rata-rata PLB, saya tidak ada luka batin. Betul, ada yang ngomong gitu, saya tertawa saja. Para saudaraku, ketika kita udah berdamai dengan sisi gelap kita ini, misalnya saya sama Karlo nih, sama nih sisi gelap, saya sudah berdamai, saya contoh yang marah. Saya sudah berdamai sisi gelap saya yang marah. Ketika, kalau kan misalnya gini ya, saya punya sisi gelap marah, Karlo punya sisi gelap marah, berapa? 2. Saya marah kepada Karlo marah balik berapa? 4. Ini rantainya begitu besar loh, kekuatan itu begitu besar. Tetapi ketika saya sudah berdamai dengan sisi gelap saya marah, Karlo marah saya kan nggak komen, saya nggak balas lagi. Kan saya langsung potong itu. Saya langsung cut. Saya bisa berbelas kasihan ya Karlo yang marah terus ya. Bagi saya enak. Saya tidak lagi membalas lagi. Saya tenang aja karena saya sudah berdamai. Jadi saya langsung potong itu dosa. Ya, saya langsung potong dosa. Saya tidak membalas lagi seperti dulu, berantem, adu mulut, adu argumentasi. Ketika dia nadanya suaranya udah tinggi, saya tahu bahwa dia udah marah, langsung dia cut. Saya tidak membalas. Dengan catatan sudah berdamai dengan sisi gelap. Sisi gelap kita tidak akan bereaksi lagi. Itu harus dilakukan berulang-ulang. Namanya sisi gelap itu konkupisensya. Yang berikut, sisi gelap yang berhubungan dengan dosa atau 7 dosa pokok. Artinya yang menurut Santo Thomas Aquino itu konkupisensya itu kecenderungan ke arah dosa itu melekat dalam diri kita. Kecenderungannya melekat dalam diri kita. Dan itu kita harus perjuangkan seumur hidup. Makanya Pak Paulus mengatakan, maunya saya melakukan yang baik, tapi yang keluar kok kebalik ya? Ya, Paulus kan mengatakan begitu. Saya mau yang baik, maunya saya tidak marah, kok saya marah ya? Duri di dalam daging, namanya konkupisensya, kecenderungan ke arah dosa, dan itu yang harus kita perjuangkan seumur hidup. Tetapi dengan berdamai dengan sisi gelap itu, sekurang-kurangnya kita mengurangi dosa itu untuk melakukan. Manfaat berdamai dengan sisi gelap itu besar sekali loh. Lihat, seorang filsuf Francis Gabriel Marcel mengatakan gini, engkau adalah aku yang lain. Kan saya sudah bilang bahannya, saya sudah beri di flash disk. Mintalah, nanti saya sabar. Dengarkan dulu, ini penting. Gabriel Marcel mengatakan, kamu adalah aku yang lain. Ini dimengerti, ini filsafat sedikit, tapi ini kita mengerti bagaimana. Jadi Yesus mengatakan, kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu. Gabriel Marcel seorang filsuf mengatakan, engkau adalah aku yang lain. Nah ini kan logikanya begini, silogismenya. Ketika saya melukai Bapak,
tapi menjadi positif. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Makanya ketika saya melukai orang lain berarti saya melukai diriku. Logikanya Yesus itu sangat sederhana. Kenapa Yesus mengatakan berdoalah bagi musuhmu, doakanlah musuhmu? Ketika saya belum kenal Erik, ketika misalnya Erik ini musuh bebuyutan saya, tapi Yesus bilang doakan Erik. Ketika saya berdoa, saya menyebut Tuhan, engkau tahu Erik. Erik ini bukan musuh saya lagi. Kalau musuh kan saya tidak mau sebut dia dong. Makanya logika Yesus sangat sederhana. Doakanlah musuhmu. Ketika Erik ini saya sebut namanya dalam doa saya, saat itu Erik bukan lagi menjadi musuh, tetapi sahabat saya yang saya kasihi. Makanya saya mau menyebut nama dia. Adakah orang yang menyebut nama musuh? Ada yang menyebut nama musuh? Hanya sahabat saya yang kita sebut dalam doa. Setuju? Yesus logikanya sangat sederhana. Tidak bulat, kita yang membuat bulat. Kasihilah sesamamu. Nah, ketika kita membuang, tadi kan saya buang lo, marah ke Carlo lo. Lihat, ketika saya membuang kemarahan saya, sisi gelap saya marah kepada Carlo, apa yang terjadi? Saya tereliminasi. Pribadi saya yang utuh, saya terasing dengan diri sendiri, dan saya menjadi sakit. Lihat baik-baik, nyambung ini kata-kata. Karena saya membuang, saya melemparkan kekuatan saya kepada Carlo. Saya sakit, baik fisik maupun batin. Apakah ada orang yang sudah marah lalu dia bersuka cita hari ini merasa bahagia? Tidak ada, tidak ada. Saya tereliminasi dengan diri saya karena saya membuang bagian dari diri saya itu kepada orang lain. Ini hanya salah satu contoh, masih banyak lain lagi. Tergantung sisi gelapnya apa. Ini kan tadi contoh ya. Nyambung tidak? Oke, lulus, maju terus. Nah, saya menjadi sakit. Kemampuan saya yang dahsyat, kekuatan itu terpotong-potong. Makanya kita kelelahan, kita lemas. Karena semua ini kita buang kepada orang-orang. Kan proyeksi, saya lemparkan kepada orang. Orang yang saya proyeksikan itu sekurang-kurangnya dia itu seperti hanger yang bisa saya gantungkan sisi gelap saya. Harus mirip, harus ada kemiripan. Ini retret kita itu terlalu padat. Seharusnya masih ada sesi melempar sisi gelap dan menarik kembali. Tapi udah deh, lain kali buat lagi yang agak panjang sedikit lah waktunya. Orang kita cuma begitu. Saya ngajar 1 minggu, dipres jadi 1 jam. Oke, menurut Santa Teresa Avila, doa yang baik, doa mempunyai kekuatan dahsyat. Jalan masuk menuju puri hanya 2, pengenalan diri tadi sudah, dan jalan doa. Doa menurut Santa Teresa Avila itu adalah mempunyai kekuatan dan dahsyat untuk menghancurkan semua ini. Dan doa yang baik, tadi kan orang Farisi dan pemungut cukai kan datang berdoa itu kan baik kan? Tapi menurut Teresa Avila, doa bukan hanya baik. Menurut Teresa Avila, doa yang baik dan benar adalah tidak ada kepalsuan di antara kita. Yang pertama, tahu kebenaran kata-kata yang saya ucapkan. Yang kedua, siapa yang saya ajak bicara? Ya kan? Yang ketiga, siapa saya ini sehingga bisa berbicara dengan Tuhan Allah? Itu kebenaran. Itu doa yang baik dan benar. Bukan hanya baik ya, baik dan benar. Ini guru doa. Ini doktor doa. Di dalam gereja hanya ada 2 tokoh doa yang besar yang diakui, ya Teresa Lisu juga. Tapi untuk dunia doa ada 2 referensi, Yohanes Salib dan Teresa Avila. Belum tergantikan 2 orang ini di dalam doa. Referensi tulisan-tulisan orang tentang doa pasti akan kedua tokoh besar ini, mistik gereja ya. Yang berikut, ketika kita tampil dengan munafik, tidak asing lagi lihat
berdoa. Lihat, karena orang fokus pada dirinya. Lihat, kita tidak fokus kepada Tuhan, tetapi pada diri. Tadi kan kita doa Yesus sebentar itu, kan pelanturan kan kita fokus dengan pikiran kita, tidak fokus kepada Tuhan. Kenapa kita sulit masuk di dalam doa? Karena kita fokus dengan diri kita. Ini belum, ini saya belum buat, ini saya belum ini belum selesai. Lalu kapan fokus dengan Tuhan? Karena banyak litani yang kita sudah susun. Dalam kitab Kejadian, lihat ketika Yakub bergulat dengan malaikat itu, yang orang yang dia tidak kenal, kan berjuang sepanjang malam sebelum fajar menyingsing. Jadi lihat, karena Yakub itu begitu kuat, orang itu bertanya kan, malaikat, siapa namamu? Nama saya Yakub. Lalu orang itu mengatakan, apa? Kamu bukan lagi Yakub. Ketika Yakub mengatakan saya Yakub, berarti dia mau menyatakan seluruh dirinya. Yakub yang apa? Penipu. Sup kacang merah, ya kan? Dia menipu kan? Yakub yang licik, ya kan? Yakub itu penipu dan licik. Jadi ketika dia menyebut saya adalah Yakub, berarti Yakub dengan seluruh dirinya yang penipu, yang licik, kita lihat. Tetapi orang itu mengatakan, kamu bukan lagi Yakub, tetapi apa? Israel. Nama baru dengan catatan sudah bergulat. Nah, lihat, sudah harus bergulat dengan dirinya. Yakub tidak berlaku lagi yang munafik, tetapi Israel. Israel artinya apa? Terberkati. Bergulatlah dengan sisi gelapmu, namamu bukan lagi Intan, bukan lagi Maria, tetapi akan diubah nama baru. Kita keluar sebagai apa? Pemenang, seperti Yakub. Dia bergulat sepanjang malam. Ini bahasa gambaran. Dia diberi nama baru. Jadi coba Bapak Ibu, ketika kita tampil, ya, kita sudah bergulat, kita mendapat nama baru. Ketika Tuhan bertanya, siapa namamu? Jawabnya apa? Israel. Lalu sedikitlah, siapa namamu? Erik. Nah, nama Erik bukan semata Erik, tetapi apa? Lengkap dengan segala kelakuanmu, Erik. Ya kan? Tampil. Erik yang bagaimana? Rahasia. Jadi ketika Allah dia bilang Yakub yang penipu, licik, pengecut, itu Yakub. Kalau Erik kan beda. Kan Erik kan beda. Apa? Ketika Erik menjawab, Erik, Allah bertanya, siapa namamu? Erik tadi menjawab kan, saya Erik. Erik yang mana dengan segala kelakuanmu? Kelakuan Erik apa? Yang tahu kan istrinya. Iya kan? Iya. Dan itulah Erik sesungguhnya. Tetapi para saudaraku, saat kita membuka diri di hadapan Tuhan, ketika Allah bertanya siapa engkau, nama masing-masing, entahlah Erik yang penakut kah, pemarah kah, ini contoh Erik ya, jangan masukkan di hati ya, pemalas kah, atau mudah tersinggung, atau sombong, segala macam yang judes, yang lain-lain yang sangat menjengkelkan, itulah dirimu. Kita tampil apa adanya, tidak ada kepalsuan. Kita menjawab pribadi kita bukan hanya sekedar nama, dengan segala sikap kita. Tidak apa-apa. Saat kita ditanya dan menjawab apa adanya, berarti apa? Kita menghadirkan diri kita seutuhnya di hadapan Tuhan tanpa topeng. Tidak ada kepalsuan. Ini baru namanya Erik. Terserah nama kita masing-masing. Kalau yang mana, yang apa? Itu kalau tampil apa adanya, dan namanya ini kita tampil tanpa topeng. Ketika kita tampil apa adanya,
kita tidak tampil, kita mencuri kemuliaan Allah. Lihat, kalau sisi gelap ini tidak bisa dibuang, sisi gelap itu tidak bisa disembuhkan juga, kecuali berhubungan dengan dosa dan LB. Itu disembuhkan, kan laku dosa disembuhkan mengenai dosa. LB disembuhkan, diampuni kan, kita mengampuni. Tetapi itu pengalaman itu kan menjadi bagian dari diri saya dan saya tidak bisa buang, kan udah terjadi. Mengerti dulu ya, misalnya berhubungan dengan pengalaman traumatis nih. Bapak saya Erik, saya dimasukkan ke ruang tertutup dan dikunci. Kan saya luka batin nih sama Bapak Erik. Saya terluka dengan Bapak saya Erik ini kan. Saya sudah mengampuni Bapak saya Erik yang sudah menguji saya. Tapi pengalaman saya dikunci ini kan sudah bagian dari pengalaman hidup saya tidak bisa buang gitu loh. Masih tetap ada. Dan itu yang menjadi bagian dari diri saya, supaya ketika saya merangkul itu menjadi bagian diri saya, relasi saya dengan Bapak saya itu tetap enak. Kadang saya sudah mengampuni berkali-kali, tapi ketemu kok hati saya tidak enak. Ya itu. Betul? Iya kan? Karena belum merangkul itu bagian dari hidupnya. Kan udah terjadi. Nasi udah jadi bubur, kita buat nasi bubur ayam, kan enak. Iya kan? Namanya mengakui merangkul. Jadi bubur ayam kan jadi enak. Jangan hanya bubur. Iya kan udah terjadi itu pengalaman. Mau diulang lagi? Kan nggak mau juga. Tapi saya harus tetap hidup dengan Bapak saya, iya kan? Dan saya katanya udah mengampuni, tertawa berkali-kali. Tapi ketemu Bapak kok hati saya kok selalu hati kecil. Saya bisa jumpa tapi bibir hati saya kok tetap rasa tidak nyaman ya. Nah berarti formula itu bagian dari hidupmu. Udah jelas ya, makanya harus ikut dulu retret PLB biar nyambungnya enak. Tapi enggak apalah, kita buat lagi ya. Luar biasa, ini naik kelas langsung. Sisi gelap hanya bisa didamaikan ya. Oke, kalau kita tidak mengakui dan berdamai dengan sisi gelap, berarti kita mencuri kemuliaan Tuhan. Ini saya memberi tips untuk para pelayan kini, sama-sama kita melayani loh, sekurang-kurangnya melayani keluarga. Misalnya, ketika kita sudah melakukan suatu pelayanan, supaya kita tidak jatuh dalam kesombongan dan kemegahan diri, rasa puas diri, yang mendatangkan banyak pujian, misalnya banyak orang, terima kasih ya, bagus ya pelayananmu. Nah, kan mendatangkan banyak pujian, kan kita puas tuh, bisa jatuh di dalam kesombongan. Nah, caranya supaya tidak jatuh dalam kesombongan begini. Setelah melakukan suatu pelayanan, carilah pekerjaan yang paling kasar, yang paling hina, yang engkau tidak suka, yang rendah gitu loh. Sambil nosok WC, sambil ngepes nyapu. Erik, kamu tidak seperti yang dikatakan orang, lihat, kamu seperti ini. Jadi supaya kita membalance kesombongan ini, kan manusia kan cepat puas kan, hidungnya sudah kempis-kempis, tinggal 5 menit loh. Udah. Ini 1 minggu saya ngajar suruh 1 jam, gimana ya? Jadi sambil bekerja katakan, Erik, engkau tidak seperti yang dikatakan orang, lihat apa yang dilakukan. Dengan cara demikian, kita kembalikan kemuliaan itu hanya kepada Allah. Hanya Allah saja yang dipuji dan dimuliakan. Supaya kita sadar bahwa apa? Kebaikan, pujian itu ada juga sisi lemah atau buruknya, seperti toilet itu, seperti lantai itu. Balance, untuk membalancing itu ya. Nah udahlah, lewat. Nah ini yang penting ya. Kenapa? Jadi sisi gelap selalu berhubungan dengan kesadaran. Kenapa dikatakan dengan alam bawah sadar? Karena orang itu terbiasa membuangnya ke bawah sadar, menggeser, terus menerus digeser kebiasaan itu kan. Nah beda luka batin dengan sisi gelap. Ini bedanya. Kalau luka batin itu kita terluka karena ketidakberdayaan kita.
masuk di dalam alam bawah sadar. Luka batin selalu buruk. Sisi gelap tidak selalu buruk. Udah ngerti ya? Ini supaya harus mengerti. Luka batin ini selalu buruk karena berhubungan dengan pengalaman trauma, pengalaman buruk. Kalau sisi gelap juga ada bakat kemampuan yang belum kita kembangkan. Nah, luka batin bukan pilihan. Ini poinnya. Tetapi perbuatan orang lain yang melukai kita. Jelas ya? Tetapi sisi gelap ini pilihan. Mau pilih malas atau pilih rajin, mau pilih marah atau tidak. Jelas ya? Jadi lihat, sisi gelap itu berhubungan dengan apa? Kesadaran. Pilihanku mau yang mana? Udah nyangkut. Nyangkut? Nyangkut, Oh, suster. yang belum nyangkut, karena ini penting. Luka batin ini karena orang melukai kita, perbuatan orang lain ya. Kalau sisi gelap itu saya sendiri, mau atau tidak. Jadi pilihan, kok mau pilih dosa? Oh, dosa itu dosaku, bukan dosa orang lain. Makanya ngaku dosa itu bukan dosa tetangga kan? Karena saya sadar dan mau melakukan dosa itu. Tetapi sisi gelap juga berhubungan dengan apa? Luka batin. Kan kemarin gambarannya kan jelas kan? Nah, kalau berhubungan dengan luka batin, caranya apa? Mengampuni dulu. Lalu sisa-sisa, saya sudah mengampuni tapi masih tetap gak enak hati sama bapak saya iri. Ya udah, saya merangkul peristiwa itu sebagai bagian dari hidup saya yang sudah pernah terjadi. Jelas ya? Nyambung? Puji Tuhan. Bagaimana caranya mengenal sisi gelap? Kemarin sudah didaftar. Keluarga kita masing-masing dikenal apa? Rajin atau sukacita, jujur, lemah lembut, sudah ya? Nah, kita mau mengukur nih. Bagaimana ini lihat? Misalnya, sebaliknya dari sini yang rajin, suka menolong. Lalu kita lihat kenyataannya, coba diakui saya malas atau saya pemarah. Apakah ada reaksi pembenaran diri yang kuat dan berlebihan? Itu pasti sisi gelap. Pembenaran diri. Puncak tertinggi dari berdamai dengan sisi gelap adalah ketika orang mau mengatakan kita buruk, kita ini apa, kita tidak reaksi. Tetapi damai batin tetap ada di dalam diri saya. Itu puncaknya berdamai dengan sisi gelap. Nah, cara kedua, tulis 2 saja cukup. 2 sifat yang buruk yang tidak saya suka dalam siapa? Suami, istri, anak, atau tetangga, atau mertua, menantu, ipar, atau rekan kerja. 2 sifat saja yang saya tidak suka. Yang paling saya tidak suka orang ini siapa? Apa? Tulis 2 saja. Lalu itulah sisi gelap saya. Kalau saya tidak suka, itu pasti di sisi gelap saya. Apalagi kalau dia ini, pasti saya akan membalas dengan lebih kencang lagi. Mungkin lihat, kita lihat nih, ada sifat yang saya tidak sukai dalam diri orang, dan itu catatan penting yang perlu diperhatikan ini ya, supaya kita tidak pukul rata. Tidak semua yang tidak kita sukai itu menjadi sisi gelap kita. Ini dipahami dulu ya. Coba lihat. Tidak semua sifat yang tidak kita sukai itu menjadi sisi gelap kita. Makanya harus dicek dan dikontraskan. Caranya bagaimana? Prinsip. Kalau reaksi berlebihan atau pembenaran diri ini atas apa yang terjadi atau dikatakan orang terhadap saya, berarti itu sisi gelap. Jelas? Misalnya gini nih, kalau katakan Suster Petra itu pemalas, ya saya tidak bereaksi, ya kan?
Tidak semua, karena itu bukan sisi gelap saya, tidak semua. Kecuali saya bereaksi, siapa yang bilang saya malas? Makanya kemarin saya beri contoh kan. Lihat, saya tidak suka orang malas. Makanya ketika pembimbing rohani saya mengatakan itulah sisi gelapmu, saya bilang, masa sih kami malas? Saya tidak terima 2 minggu. Tapi saya tidak suka orang malas. Itu sisi gelap saya. Ini contoh, ini di keep ya. Karena ini contoh pribadi, memang tidak boleh. Tapi supaya memperjelas ya, kan saya bereaksi berlebihan terhadap apa yang dituduhkan kepada saya. Iya kan? Saya bereaksi, masa sih saya tidak terima. Yang memang itu sisi gelapmu. Berontak. Reaksi saya berlebihan yang dituduhkan kepada saya. Lalu setelah itu saya mulai diam. Ya benar ya, kenapa saya tidak suka orang malas ya? Karena sisi gelap saya. Di orang itu saya lihat, makanya saya uring-uringan lihat orang malas. Udah jelas ya? Nyambung tidak? Ya, Karena suster. ini penting. Kalau tidak nyambung susah nanti. Karena ini poin penting yang semua rekan kita ini karena mau berdoa untuk sisi gelap kan, untuk berdamai. Nah, reaksi pembenaran diri itu, reaksi keras itulah sisi gelap. Jadi tidak semua dikatakan itu sisi gelap, tapi dicek. Kita terima atau tidak? Kita marah balik atau tidak? Kalau kita no comment dengan catatan udah berdamai atau memang bukan sisi gelap kita, gitu loh. Ya kan? Jelas ya? Nah, mari kita lihat. Udahlah, ini udah usah. Sisi gelap selalu menghancurkan. Dosa selalu menghancurkan. Selalu buruk kalau berhubungan dengan dosa ya. Konkupisasi ini tadi saya sudah ngomong, lompat tadi sudah. Oke. Sisi gelap yang berhubungan dengan bakat. Sekarang mari kita lihat sisi gelap pribadi, proyeksi sisi gelap kepada orang lain. Udah jelas. Jangan buang sembarang sisi gelap. Simpan itu kekuatannya. Biar tidak kelelahan kita bekerja. Tenaga selalu ada. Seharian kita tidak tahu capek kalau tidak buat. Kita punya tenaga ekstra. Coba dikejar anjing kita bisa naik pohon tidak? Itu kekuatan. Karena itu keluar dari diri kita. Tetapi ketika kita tenang-tenang saja suruh manjat pohon, bisa nggak? Ya bisa. Makanya jangan buang sembarang itu tenaga yang tersimpan itu. Buat untuk yang baik, melayani Tuhan, bekerja dengan sukacita, apalagi. Aduhai. Lihat, sisi gelap pribadi semua ada dalam diri kita. Tapi tidak apa. Langkah berdoa sisi gelap ada 2. Yang pertama, kita mau berdamai dengan sisi gelap yang destruktif, merusak, berhubungan dengan dosa, berhubungan dengan kelemahan. Yang destruktif ya, yang merusak ya. Ini caranya. Yang pertama, ini hanya salah satu metode cara. Ini penting karena nanti kita berdoa nanti sore ya. Masih banyak sarana lain di dalam gereja untuk ini berdamai dengan sisi gelap. Ini hanya satu. Pertama, mohon bimbingan Roh Kudus. Yang kedua, menghadirkan Yesus. Imajinasi iman ya, boleh kan? Terus caranya bagaimana? Kenapa dia balik ke situ ya? Nah, nanti waktu doa, saya dengan Romo, para suster dengan Romo akan membimbing. Kan kita udah kenal sisi gelap kita kan? Masing-masing kita udah punya gambaran, oh sisi gelapku ini. Nanti kita akan berjalan bersama. Kami membimbing para saudara. Mungkin kita bayangan menggandeng tangan Tuhan kah? Menuruni tangga ke ruang bawah yang begitu kelam suram, mungkin remang-remang, yang bayangan yang menakutkan, tidak apa-apa, tidak usah takut. Yang ketiga, setelah sampai ke situ, lihat, mungkin kita melihat anak kecil atau semacam bayangan. Saya salah tekan terus. Atau gambaran dari sisi gelap kita itu apa? Muka buram kah, sedih, takut parah. Situasi apapun yang mau kita damaikan. Kita mencoba memanggil anak itu yang marah atau apa merajuk, nanti macam-macam gambaran kita berbeda. Tidak sama ya. Tergantung sisi gelap kita. Jadi jangan samakan. Nah, mungkin
menjijikan itu tidak mau datang, kita datang. Kita harus merendahkan diri di hadapannya, kita berlutut. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ini doanya. Lihat, kita berlutut, kita merangkul gambaran itu, sisi gelap kita itu. Ini hanya contoh ya. Kita merangkul sisi gelap kita yang menjijikan itu atau apapun. Ini kan saya pakai nama Intan. Tidak ada yang nama Intan di sini kan? Oke, Intan yang marah, sebutkan sesuai dengan sisi gelap yang mau didamaikan. Sampai di sini paham? Oke. Doanya begini. Misalnya, Intan yang penakut, kamu adalah bagian dari diriku. Engkau milikku, tapi saya tidak mau mengikuti apa yang engkau lakukan. Katakan dengan tegas di dalam hatinya. Kamu bagian diriku, kamu milikku, tapi saya tidak mau mengikuti apa yang kamu lakukan. Ini berhubungan dengan yang buruk. Jelas ya? Doain yang pertama, yang konstruktif, destruktif udah jelas. Yang merusak, yang tidak membangun, udah ini di poinnya. Oke, langkah yang berikut, bayangkan kita sudah memeluk, kita menyatu. Sekarang bayangkan Yesus merangkul kita dengan sisi gelap kita yang kita sudah damaikan. Kita rasakan kita sudah menyatu, Yesus sudah menyatukan diri kita. Dan damai itu mengalir, dan begitu kuatnya kita merasa ada kekuatan baru. Karena sudah berdamai, kekuatan dia menjadi kekuatan kita. Yang dulu kita buang, sekarang dia menjadi bagian dirimu kembali. Karena saya sudah merangkul lagi, saya tidak buang-buang sembarang. Itu kekuatan dia menjadi kekuatan kita. Dan itu kekuatan baru diberikan. Luar biasa. Kenapa saya begitu bersemangat memberi ini? Karena saya sudah mengalami, tidak tercapek, tenaga tidak habis, ada saja. Dengan catatan sering-sering berdamai, jangan buang sembarang. Gitu. Di sini kan sampah kan tidak buang sembarang. Sama juga itu kan sampah, jangan buang sembarang. Gitu kan? Lalu biarkan Yesus memenuhi diri kita dengan damai. Itu yang pertama, destruktif. Ini yang membangun, yang berhubungan dengan bakat. Jadi catatannya begini, ketika kita masuk, kita temukan apa yang mau didamaikan. Mungkin entah jelek, bentuk atau suasana yang saya sudah kenal, gambaran apapun. Ada yang tidak memiliki gambaran apa-apa, enggak apa, tapi saya tahu ini sisi gelap saya. Jelas ya? Itu tahap-tahap berdoa untuk berdamai dengan sisi gelap. Nah ini berhubungan dengan bakat, kemampuan, talenta yang belum dimunculkan. Ini yang membangun. Jelas ya, tadi yang destruktif, sekarang yang membangun. Yang bakat, kemampuan sama saja doanya. Tahap pertama mohon Roh Kudus, kedua menghadirkan Yesus, yang ketiga mana yang mau didamaikan? Mau mengajarkah? Mau menyanyikah? Pokoknya semua kemampuan yang dulu tidak dimunculkan. Cita-cita saya mau jadi ini, tapi karena dilarang tidak mau, tidak bisa. Munculkan. Udah menemukan belum bakat-bakat itu? Udah? Aduh. Ini penting. Nanti doanya juga bisa masuk. Kita masing-masing beda cita-cita, kerinduan kita dulu mau jadi pilot, mau jadi artis, astronot, belum kesampaian kan gitu kan. Ya siapa tahu mau jadi astronot, tidak kesampaian. Ya kan? Makanya dia sering kali terbang sendiri. Oke, doanya sederhana. Saya lihat sudah mengantuk, biar aja. Nih doanya berhubungan dengan bakat, kemampuan. Itu yang akan kita akui, kita damaikan. Lihat misalnya begini nih. Kita malu menyanyi nih. Kalau yang pemalu karena dia mau nyanyi, ya kan? Malu untuk menyanyi misalnya. Kamu itu bagian diriku, kamu milikku, tapi aku tidak mungkin membuangmu atau menolakmu. Aku menerimamu, namun aku tidak mengikutimu untuk sembunyi terus, ya kan? Ya kan, tidak usah, jangan dia sembunyi terus, harus dimunculkan ini. Berikan kekuatanmu kepadaku supaya aku bisa hidup dengan lebih baik. Bantu aku untuk bertumbuh dan berkembang, katakan dengan lembut. Ya kan?
Dia bagian. Tadi kan kita menolak yang pertama kan, saya tidak mau mengikutimu. Itu yang buruk kan. Kalau yang baik, saya tidak bisa mengikutimu untuk terus disembunyi. Beri aku muncul, beri aku kekuatanmu supaya saya bisa menyanyi dengan lebih baik, saya bisa menyanyi menari dengan lebih baik, saya bisa mengajar dengan lebih baik, saya bisa bermain musik dengan lebih baik, tanpa rasa takut, tanpa rasa malu. Ya kan? Udah jelas ya yang berhubungan bakat, kemampuan, cita-cita itu? Udah jelas? Jadi kalau udah berdamai, nyanyi itu seperti tidak ada orang, nyanyi aja, tidak tahu malu lagi. Bukan tidak tahu malu ya. Tidak ada grogi, tidak ada, pokoknya tampil enak saja, mau nyanyi-nyanyi, enak menari tanpa kaku, mau nari-nari. Kita menjadi pribadi yang enak, pokoknya enak deh, saya tidak bisa menjelaskan, pokoknya enak gitu. Dan para suster ketika mereka sudah praktek, apa yang tadi? Ya saya tidak menjelaskan, pokoknya enak. Ya enaknya apa? Ya pokoknya enak gitu. Karena udah mengalami sendiri. Seperti itu, dan tidak bisa dijelaskan. Karena itu, semua itu menyatu. Yang buruk, yang bagus menyatu. Kekuatannya powerful. Dan tidak ada rasa capek. Dijamin. Sakit-sakit hilang semua. Ya serius. Apalagi bersama Tuhan Yesus. Wah, luar biasa lagi. Jadi kita mau saya tidak bisa omong lagi, semua ini bagus lah. Hanya waktunya cuma 1 jam. Ini caranya sama ya. Ini file saya sudah kopikan ke panitia. Jadi ambillah di situ, baca sendiri pelan-pelan. Nanti sampai di rumah supaya dipelajari, supaya doa. Pertanyaannya, nih yang penting, apakah sisi gelap itu hanya sekali saja didamaikan? Tidak. Berkali-kali. Harus berkali-kali, misalnya begini ya. Ini praktek. Ini dikit, tidak boleh direkam. Ini saya harus memberi contoh supaya enggak ngadu mulu, berantem. Kan tidak mau kalah. Sisi gelap itu tidak mau kalah karena dia selalu mengacaukan. Tidak ada sisi gelap yang membawa damai, tidak ada. Selalu tampilannya kacau. Sampai di sini jelas. Tuhan Yesus, 1 jam tidak sia-sia ya. Harus berkali-kali, apalagi berhubungan dengan dosa-dosa tertentu, harus didamaikan berkali-kali. Keuntungan dengan berdamai dengan sisi gelap, mengakui sisi gelap adalah mengurangi kita berbuat dosa yang sama. Karena ketika kita mau melakukan dosa itu, kita sudah berdamai. Saya tidak mau ikut. Saya tidak mau ikut apa yang kamu lakukan. Kita pernah katakan begitu, kita tidak jadi buat. Ya memang dengan doa Yesus sih oke. Tapi selama ini juga kadang gagal juga nih. Tapi Yesus lebih besar lagi. Tapi ini salah satu cara menolong kita lagi kan. Banyak cara menuju ke Roma, banyak jalan menuju ke Roma. Selesai. Proses. Ini clue-nya di sini. Ini tidak usah, ini tidak perlu. Saya taruh di kesimpulan penutup. Ini tidak usah, kejahatan kita sudah jahat. Ngapain dijelaskan? Sudah jahat, tidak usah dijelaskan lagi. Mana ini kesimpulan? Ini. Nih. Oke. Ini mari kita berdamailah dengan sisi gelapmu dalam perjalanan hidupmu sebelum dia menghancurkanmu dalam perjalanan. Kalau tidak, kamu tidak sampai kepada tujuan yang akan dituju. Kalau mau hidup damai, bersiaplah untuk berperang. Perang dengan siapa? Diri sendiri. Ya. Si vis pacem parabellum. Engkau mendambakan perdamaian, bersiaplah menghadapi perang. Dan saatnya kita berperang. Luar biasa. Selesai. Habis nih. Kalian ngepres waktu ini.
program cara beginilah. Ini sesi 1 minggu. Kita pray 1 jam. Luar biasa kalian. Tapi nyambung tidak? Aduh, alhamdulillah. Syukur kepada Allah. Aduh, kalau nyambung itu, sekurang-kurangnya untuk praktek itu. Jadi, kalau udah daftar itu, jangan ketahuan tetangga. Nanti pulang berdamai, sesering mungkin berdamai dengan saya dulu diberi PR itu seminggu sekali, 2 minggu sekali, sekarang 1 bulan sekali. Tapi ada saatnya tiap hari saya harus berdamai. Kalau nggak perang terus ini. Gila, kalau berhadapan dengan sisi gelap ini, kita mati kutu. Karena menghancurkan. Tapi kalau udah berdamai, hidup kita enak. Enak lah. Berperang itu menyangka diri. Nanti tujuannya menyangka diri, tapi setelah itu kelelahan juga susah. Menyangka diri sampai batas kapan? Berperang dengan sisi gelap itu salah satu jalan untuk menyangka diri. Tapi intinya harus menang. Menang dulu. Menang tidak? Kita harus tampil sebagai pemenang seperti Yakub supaya diberi nama baru. Harus tampil sebagai pemenang. Dan itu butuh perjuangan. Yakub kan bergulat sepanjang malam. Ya, untuk dapat nama baru itu tidak gampang. Bergulat dengan diri. Yakub bergulat sepanjang malam. Tetapi ada fajar merekam. Di akhir pergulatan itu ada terang. Ya, inilah harapan. Harapan kita keluar sebagai pemenang. Jangan tanya dulu. Ada sesi tanya jawab. Tidak boleh. Oh, sudahlah berdiri dulu, nyanyi dulu aja.